Angkringan memang cukup melekat dengan Yogyakarta. Gerobak sederhana, aneka menu menggugah selera yang tersohor di mana-mana. Namun siapa sangka, di balik nama besarnya, konon, angkringan bukanlah berasal dari kota gudeg, melainkan dari desa kecil di Jawa Tengah. Inilah kawasan yang disebut-sebut menjadi cikal bakal lahirnya angkringan. Desa Ngerangan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Monumen angkringan lengkap dengan pikulan tumbuh berdiri tegak sebagai simbolnya. Dulunya, hampir semua warga di Kampung Bayat berprofesi sebagai pedagang angkringan. Seiring waktu, banyak warga yang kemudian merantau berjualan angkringan di Jogja dan Solo. Sampai sekarang, di kampung angkringan ini ada lebih dari 30 orang yang bertahan, mengais rezeki sebagai pedagang angkringan di kampung halaman. Uniknya, wilayah ini masih eksis menjadi sentra produksi gerobak khas angkringan atau yang biasa disebut dengan rombong. Saat ini anak-anak muda, mahasiswa untuk kerjaan sampingan, mereka rata-rata dipakainya di kafe, ada yang di pinggir-pinggir jalan, itu banyak sekarang. Handayani, salah satu pemilik usaha industri gerobak mengaku, awalnya hanya melayani pesanan warga Kampung Bayat saja. Makin menjamur warung angkringan di berbagai daerah. Kini kerap mendapat pesanan dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Bahkan, industri rumahan gerobak yang telah berdiri 10 tahun ini bisa memproduksi lebih dari 10 unit gerobak per bulan. Satu unitnya dikerjakan dalam waktu 3 hari saja. Tak heran jika gerobak angkringan terlihat seragam, bahan baku yang digunakan adalah kayu mahoni. Tekstur kayu yang keras tapi mudah dibentuk menjadi keunggulannya. Terlebih, kayu mahoni tidak mudah dimakan rayap, sehingga cocok sebagai bahan gerobak dorong. Harga paket 1 unit gerobak angkringan lengkap dengan peralatan seperti ceret dan kursi mulai dari 3 juta hingga 5 juta rupiah. Desain gerobak angkringan berukuran panjang 2 meter, lebar 90 cm pun sengaja dibuat lebih luas dibandingkan gerobak dorong kuliner lainnya agar berbagai menu yang tersaji bebas dipilih pembeli. Nah, bukan hanya gerobak, ceret juga dibuat sebagai pelengkap. Di kampung angkringan ini juga ada sentra produksi ceret dengan bahan baku aluminium anti karat. Saking banyak peminat, dalam sehari, industri rumahan ini mampu membuat sampai 100 ceret. Itu memang ceretnya seperti ini dan diproduksi di wilayah sini. Ini dari sisi kenyamanan. Kalau kita pakai ceret yang itu, bisa guling-guling itu kan bisa panas. Kalau ini enggak, ini airnya mumpah-mumpah panas, ini tidak akan pernah panas. Jadi lebih aman. Aman. Terus kenapa ini harus 3? Karena angkringan itu asli dan orang Bayat ini semua ada fungsinya. Yang kanan ini buat jahe. Air jahe. Yang kiri ini buat air putih dan yang ini buat air putih panas. Nanti kalau ini habis, ditaruh isi, ini dipindah. Ini kan sudah masak, ini pindah sini. Yang baru ini diisi pindah sini. Bentuk ceret angkringan terbilang unik dan otentik. Sengaja dibuat dari bahan aluminium agar awet dan tidak mudah berkarat. Terlebih, bahan aluminium bisa langsung menyerap dan menyebarkan panas dari api. Sedangkan gagang dan mulut ceret berbentuk runcing dan memanjang, supaya ruang penghantar panas lebih luas. Selain itu, bagian gagang ceret terbuat dari bahan seng anti panas, sehingga saat disentuh langsung masih aman. Adanya sentra pembuatan gerobak angkringan dan ceret aluminium menjadi bukti angkringan memang berasal dari Klaten. Pasalnya, sentra produksi keduanya disebut-sebut hanya ada satu-satunya di Klaten. Menariknya, tak hanya angkringan yang punya gerobak khas. Jika kita melihat lebih detail, soto mie pun punya ciri tertentu yang bisa dilihat dari gerobaknya.
Di Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, nyaris semua penjual memakai gerobak dengan warna yang sama dan menandakan asal-usul para pedagang. Gerobak kita. Oh, dari gerobak. Di warna Di warnanya apa nih yang bisa? biru sama kuning. Oh, biru kuning itu selalu, itu artinya penjual sotomi. Iya. Oh gitu, itu akang aja atau seluruh pedagang sotomi juga pakai ciri khas begini? Kita sama teman-teman rekan-rekan sama, Pak. Oh sama, Sama. jadi udah sepakat. Sepakat. Di desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ciampea ini, setidaknya ada puluhan warga yang punya profesi sama. Hanya saja, begitu kami mulai menjajaki satu persatu warung, ternyata mereka punya resep dan juga isian yang berbeda. Bahkan, kuahnya pun bermacam-macam. Uniknya, ada kisah menggelitik di balik pembuatan gerobak sotomi. Rata-rata gerobak sotomi Cinangka diberi warna khusus, yaitu kombinasi biru muda terang dan kuning. Tujuannya agar mudah terlihat, sekaligus punya kesan yang lebih bersih. Ternyata alhamdulillah sukses dan sampai hari ini gitu. Karena dari mulai pembuatan gerobaknya, kemudian segala macam perabotan dan yang lainnya itu harus emang benar-benar yang terbaik. Tetapi untuk isian, sotomi Bogor disebut sudah banyak berubah mengikuti selera zaman. Awalnya sotomi memakai daging murni dan juga tanpa kentang. Ya kalau zaman original dulu itu kan pertama bahan-bahan sayurannya itu kan ya sama lah ya. Cuman kalau zaman dulu itu nggak ada tambahan kentang ya. Kalau risolis apa itu dari dulu emang sudah ada kan seperti itu. Kalau sekarang kan modern udah ada di sayuran itu penambahannya kentang tadi. Ya, itu. Yang kedua kalau dulu itu kan menggunakan daging murni tok. Kalau dulu mah, kalau sekarang kan karena banyak permintaan dari si pelanggan, si pembeli, oh Pak kalau pakai kiki lebih enak lah ya. Nah akhirnya si pedagang tadi mengikutilah keinginan si pembeli tadi gitu. Uniknya, keberadaan risol disebut-sebut telah ada sejak lahirnya sajian sotomi. Diyakini berasal dari percampuran budaya Tionghoa serta Eropa, risol isi bihun lahir dari keterbatasan tetapi justru menjadi penyempurna sajian sotomi. Bagaimana tidak, tekstur renyah dari kulit risol isi bihun benar-benar mampu menyatu dengan kuah kaldu yang segar. Bahkan begitu pentingnya risol pada sotomi, beberapa desa tetangga menjadi penyuplai risol bagi sotomi Cinangka. Salah satunya adalah Desa Cibadak. Juga menjadi salah satu sentra sotomi, gerobak khas Cibadak bisa dilihat dari warna kuning dan hijau. Tetapi, Desa Cibadak yang mampu menghasilkan ribuan risol setiap hari memang lebih tenar sebagai kampung risol. Memang di rumah juga, lagi dagang saus saya bikin risol. Ada yang di Cibinong, ke Depok, ke Pasar Anyar, terus ke Bekasi, ke Luliang. Risol sendiri diyakini berasal dari Perancis yang dibawa oleh masyarakat Belanda ke Buitenzorg di era kolonial. Tetapi jika awalnya dulu risoles memakai daging cincang sebagai isian, kearifan lokal sekaligus penghematan, dibuatlah isian bihun seperti pada risol sotomi. Nyampe sih 10.000 risol kalau setiap bulan puasa. Jadi sehari itu nyampe 10 karung. Iya, terigunya. Lantas, dari mana asal-muasal keberadaan mie pada soto khas Bogor? Meski tak tercatat dalam sejarah, jejak panjang 3 budaya di kota Bogor bisa mewakili kesimpulan asal-muasal soto mie. Ketika etnis Tionghoa banyak bermigrasi ke Bogor, otomatis keberadaan mie kuning juga mendominasi di pasaran. Mie kuning memiliki tekstur kenyal dan cukup tebal, sehingga cocok dipadukan dengan kuah soto yang kaya bumbu. Dibandingkan mie putih seperti bihun atau soun, mie kuning juga memiliki daya tahan yang lebih baik untuk dimasak dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.